Dunia maya meledak jadi bom geopolitik Asia. Kim Jong-un turun gunung membela ASEAN. Seruan boikot Korea Selatan menggema lintas negara. Jepang mendadak terseret arus panas. Nama Sanae Takaichi disebut dalam pusaran kontroversi. Dari komentar rasis Knets, api emosi warganet Asia Tenggara menjalar tak terkendali. Indonesia disebut saudara. Sejarah lama diungkit, luka lama semenanjung Korea dibuka kembali. K-pop dan drama Korea terancam jadi korban amarah kolektif regional. Hubungan Seoul-Tokyo terancam retak lagi di tengah bara lama yang belum padam. Era media sosial membuktikan satu komentar bisa mengguncang stabilitas Asia. Simak pertegangan ini hingga selesai. Aktor Indonesia mendadak jadi sasaran. Baskara Mahendra diserang komentar keji dari Knets. Dunia maya meledak, netizen Indonesia tak terima ikon perfilman dihina fisiknya. Cuitan bernada merendahkan viral dan menyulut amarah nasional. Dari foto biasa berubah jadi api rasisme digital. Nama Baskara Mahendra terseret ke pusaran hinaan tak manusiawi. Publik bertanya, sampai kapan rasisme di media sosial dibiarkan? Gelombang perlawanan netizen Indonesia menggema tanpa ampun. Tonton hingga selesai. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Dunia maya meledak jadi bom geopolitik Asia. Kim Jong-un turun gunung membela ASEAN. Seruan boikot Korea Selatan menggema lintas negara. Jepang mendadak terseret arus panas. Nama Sanae Takaichi disebut dalam pusaran kontroversi. Dari komentar rasis Knets, api emosi warganet Asia Tenggara menjalar tak terkendali. Indonesia disebut saudara. Sejarah lama diungkit, luka lama semenanjung Korea dibuka kembali. K-pop dan drama Korea terancam jadi korban amarah kolektif regional. Hubungan Seoul-Tokyo terancam retak lagi di tengah bara lama yang belum padam. Era media sosial membuktikan satu komentar bisa mengguncang stabilitas Asia. Simak pertegangan ini hingga selesai. Ketegangan digital di Asia Timur dan Asia Tenggara kini berubah menjadi drama geopolitik penuh dentuman. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mendadak mencuri perhatian dunia setelah melontarkan pernyataan keras yang menyerukan boikot besar-besaran terhadap Korea Selatan. Pernyataan ini tak sekadar bernada kritik, tetapi dikemas sebagai ajakan perlawanan moral regional, seolah menjadi tamparan terbuka bagi Seoul di panggung internasional. Dunia pun tercengang. Konflik yang bermula dari kolom komentar kini menjelma isu lintas negara. Akar masalahnya bukan perang, bukan sanksi resmi, melainkan ledakan emosi di media sosial. Perseteruan sengit antara warganet Asia Tenggara yang dikenal sebagai sibling dengan warganet Korea Selatan atau Knets berubah jadi bara api. Sejumlah komentar Knets yang diduga merendahkan warga ASEAN, khususnya Indonesia, dengan sebutan seperti miskin hingga perbandingan tidak manusiawi, memicu kemarahan kolektif yang meledak serentak. Dalam hitungan jam, sentimen ini menjalar cepat bak virus digital. Gelombang protes daring pun berubah menjadi gerakan boikot masif. Tagar anti produk Korea Selatan merajai trending topik di berbagai negara ASEAN. Dari mie instan hingga gawai, dari mobil hingga musik, semua ikut diseret ke dalam pusaran emosi publik. Yang mengejutkan, dinamika panas ini disebut menarik perhatian Pyongyang secara langsung, seolah Korea Utara menemukan momentum emas untuk menekan rival lamanya dengan cara yang tak terduga. Dalam pidato yang diklaim disiarkan media pemerintah, Kim Jong-un menyatakan solidaritas terbuka kepada Indonesia. Ia bahkan mengungkit hubungan historis antara Indonesia dan Korea Utara sejak era Presiden Soekarno dan Kim Il-sung. Kalimat "kami saudara kalian" menggema keras dan langsung viral. Disusul tudingan bahwa Korea Selatan dianggap gagal mengendalikan rasisme warganetnya. Pernyataan ini sontak memicu debat panas di tingkat regional. Kontroversi semakin menggila ketika muncul kabar bahwa Kim Jong-un juga mengajak figur politik Jepang, Sanae Takaichi, untuk mempertimbangkan langkah serupa di Jepang. Jika benar, ini bukan sekadar boikot, ini adalah tekanan moral lintas negara. Dampaknya bisa mengguncang hubungan Seoul-Tokyo yang sejak lama rapuh akibat sejarah perang dan sengketa dagang. Asia Timur pun terancam memasuki babak tegangan baru. Sektor yang paling terancam, industri hiburan Korea Selatan. K-pop dan drama Korea yang selama ini menjadi candu budaya di Asia Tenggara dan Jepang berpotensi terkena imbas paling telak. Konser bisa dibatalkan, kontrak iklan terancam, dan citra budaya populer Korea Selatan menghadapi ujian terberatnya.
Semua ini dipicu bukan oleh senjata, melainkan oleh kata-kata di layar ponsel. Para pengamat hubungan internasional menilai kasus ini sebagai contoh ekstrim bagaimana konflik digital bisa naik kelas menjadi senjata geopolitik. Sentimen publik yang tersulut emosi dapat berubah menjadi alat tekanan yang efektif, meski penuh risiko. Di Indonesia sendiri, respons publik terbelah antara dukungan tegas melawan rasisme dan seruan agar tidak menggeneralisasi satu bangsa. Satu hal tak terbantahkan, di era media sosial, satu komentar bisa memicu badai yang mengguncang antar negara. Menurut kamu, apakah boikot digital memang efektif melawan rasisme atau justru memperkeruh hubungan antar bangsa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu peduli isu ini. Share biar makin banyak yang melek. Subscribe supaya nggak ketinggalan update panas berikutnya. Aktor Indonesia mendadak jadi sasaran. Baskara Mahendra diserang komentar keji dari Keynes. Dunia maya meledak. Netizen Indonesia tak terima ikon perfilman dihina fisiknya. Cuitan bernada merendahkan viral dan menyulut amarah nasional. Dari foto biasa berubah jadi api rasisme digital. Nama Baskara Mahendra terseret ke pusaran hinaan tak manusiawi. Publik bertanya, sampai kapan rasisme di media sosial dibiarkan? Gelombang perlawanan netizen Indonesia menggema tanpa ampun. Tonton hingga selesai. Jagat media sosial kembali bergetar hebat. Kali ini, aktor papan atas Indonesia Baskara Mahendra mendadak menjadi pusat badai setelah namanya terseret dalam serangan komentar merendahkan yang diduga datang dari warganet Korea Selatan atau yang kerap disebut K-nets. Tanpa angin, tanpa hujan, Baskara yang dikenal lewat kualitas akting dan karisma tenangnya justru dijadikan bahan ejekan fisik, memicu kemarahan luas publik tanah air. Peristiwa ini bermula dari sebuah unggahan di platform X yang menampilkan foto dua pria. Akun yang mengunggahnya mempertanyakan identitas salah satu sosok dalam gambar dengan narasi bernada meremehkan, bahkan menyiratkan stereotip kasar seolah keduanya hanyalah pekerja kasar di daerah terpencil. Kalimat itu menyebar cepat, dan dalam hitungan jam, nama Baskara Mahendra terseret ke pusaran olok-olok yang tak pantas. Tak berhenti di situ, komentar lanjutan dari akun lain justru memperkeruh suasana. Ungkapan yang menyeragamkan fisik dan merendahkan penampilan seseorang dinilai publik sudah melampaui batas kritik dan menjurus ke rasisme terang-terangan. Bagi banyak netizen Indonesia, ini bukan lagi soal selera atau opini, melainkan serangan terhadap martabat manusia. Amarah pun meledak. Warganet Indonesia ramai-ramai membela Baskara, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang aktor berbakat dan dihormati di negaranya sendiri dijadikan bahan hinaan. Kolom komentar dipenuhi nada kecewa, geram, dan tidak percaya. Banyak yang menilai serangan ini mencerminkan arogansi digital yang kerap muncul tanpa empati, terlindung anonimitas layar. Nama Baskara sendiri semakin disorot karena ia dikenal publik bukan hanya lewat karya, tetapi juga kehidupan pribadinya, termasuk pernikahannya di masa lalu dengan penyanyi dan aktris ternama Sherina Munaf. Fakta ini membuat isu tersebut makin viral, karena publik merasa sosok yang selama ini menjaga citra profesional dan rendah hati justru menjadi target ejekan yang tidak berdasar. Banyak netizen menilai kasus ini sebagai contoh nyata betapa kejamnya budaya body shaming dan rasisme di media sosial global. Satu unggahan, satu kalimat bisa berubah menjadi gelombang kebencian lintas negara. Peristiwa ini pun kembali membuka diskusi panas soal standar ganda, toxic beauty culture, dan kebebasan berkomentar yang kebablasan. Hingga kini, belum ada klarifikasi atau permintaan maaf resmi dari pihak yang mengunggah komentar tersebut. Namun satu hal sudah jelas, netizen Indonesia tidak tinggal diam. Dukungan moral untuk Baskara terus mengalir, sekaligus menjadi pesan keras bahwa rasisme dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi, baik di dunia nyata maupun digital. Menurut kamu, apakah hinaan fisik di media sosial sudah jadi budaya yang terlalu dinormalisasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like kalau kamu berdiri melawan rasisme dan body shaming. Share biar makin banyak yang sadar. Subscribe supaya nggak ketinggalan isu panas berikutnya. Geger Asia meledak. Satu insiden kecil di konser berubah jadi api konflik regional. Media sosial mendidih tanpa ampun. Amarah Asia Tenggara menyatu dan mengguncang Korea Selatan.
Dari kamera DSLR sampai tuduhan rasisme yang mengiris harga diri bangsa, demonstrasi jalanan muncul di mana-mana. Istana Presiden turun tangan demi menyelamatkan citra global. Simak semua faktanya hingga selesai. Gelombang panas kontroversi lintas negara kini benar-benar membakar jagat Asia. Apa yang awalnya hanya insiden kecil di sebuah konser musik, mendadak menjelma menjadi badai kemarahan publik, perang komentar digital, hingga tekanan diplomatik yang membuat reputasi internasional Korea Selatan ikut dipertaruhkan. Dunia maya mendidih, jalanan bergetar, dan hubungan antar bangsa ikut terseret ke pusaran konflik emosi yang tak terbendung. Awal api yang menyulut ledakan besar. Semua bermula di sebuah konser grup band K-pop ternama Day6. Ketika seorang penonton asal Korea Selatan nekat membawa kamera DSLR ke dalam area konser. Padahal, aturan penyelenggara sudah jelas dan keras. Kamera profesional dilarang keras. Penonton dari Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia yang hadir di lokasi, mencoba menegur secara sopan. Namun bukannya meminta maaf, individu tersebut justru disebut-sebut bersikap arogan. Video yang kemudian viral memperlihatkan dugaan gestur jari tengah yang mengarah ke penonton lain. Dalam hitungan menit, rekaman itu menyebar bak api disiram bensin, memicu kemarahan kolektif yang tak lagi terbendung. Media sosial berubah jadi medan perang. Setelah video itu meledak, media sosial langsung berubah menjadi arena pertempuran digital. Sejumlah warganet Korea, atau yang kerap disebut K-nets, dituding melontarkan komentar bernada menghina dan rasis terhadap warga Asia Tenggara. Tangkap layar yang beredar luas memperlihatkan penggunaan kata-kata kasar yang melukai martabat, termasuk sebutan monyet yang langsung memantik kemarahan massal. Benar atau tidaknya semua unggahan tersebut memang belum sepenuhnya diverifikasi. Namun satu hal tak bisa dibantah. Emosi publik sudah terlanjur meledak. Tagar boikot hiburan Korea melonjak, menyerbu lini masa di berbagai negara Asia Tenggara dan menjadi simbol perlawanan digital lintas batas. Apa yang awalnya hanya kemarahan online, kini berubah menjadi aksi nyata di dunia nyata. Komunitas penggemar K-pop dan kelompok masyarakat di sejumlah negara ASEAN turun ke jalan. Demonstrasi digelar di depan kedutaan dan pusat kebudayaan Korea, menuntut permintaan maaf terbuka serta tindakan tegas terhadap ujaran kebencian rasial. Di beberapa kota besar Asia Tenggara, ribuan orang dilaporkan ikut serta dalam unjuk rasa. Spanduk protes terbentang, suara kemarahan menggema, dan pesan yang dibawa jelas, harga diri Asia Tenggara tidak bisa diinjak-injak. Isu ini akhirnya sampai ke level tertinggi pemerintahan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, dikabarkan menerima laporan langsung mengenai eskalasi konflik yang mengancam citra global negaranya. Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa rasisme dan diskriminasi bertentangan dengan hukum serta nilai demokrasi yang mereka junjung. Meski tidak menanggapi satu persatu komentar warganet, pernyataan resmi pemerintah menegaskan komitmen untuk memantau ujaran kebencian dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara Asia Tenggara, wilayah yang selama ini menjadi pasar emas industri hiburan Korea. Dampak budaya yang menggema. Industri hiburan Korea ikut merasakan imbasnya. Seruan boikot konser, promosi artis, hingga konten budaya Korea bergema di berbagai komunitas penggemar. Banyak pihak mulai menyerukan refleksi lintas budaya agar popularitas global tidak dibangun di atas stereotip dan sikap merendahkan. Para pakar menilai insiden ini sebagai alarm keras. Di era digital, satu tindakan individu dan satu komentar kasar bisa berkembang menjadi krisis reputasi nasional dalam waktu singkat. Budaya pop yang menyatukan bisa berubah menjadi bom waktu jika sensitivitas lintas budaya diabaikan. Antara ledakan emosi dan kebenaran. Hingga kini, sebagian besar informasi masih bersumber dari media sosial dan belum seluruhnya dikonfirmasi secara resmi. Namun, satu hal sudah pasti. Kasus ini membuka diskusi besar tentang rasisme online, nasionalisme digital, dan pentingnya etika komunikasi global di era tanpa batas. Ketegangan ini menjadi pelajaran mahal bagi semua pihak, bahwa di tengah hubungan budaya dan ekonomi yang semakin erat, saling menghormati bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Masa depan hubungan Korea Selatan dan Asia Tenggara kini sangat bergantung pada klarifikasi, dialog, dan kemampuan publik dunia maya untuk menahan diri dari eskalasi berbasis emosi. Jangan lupa ya, like kalau kamu setuju isu ini harus dibahas tuntas. Komentar kalau kamu punya sudut pandang berbeda. Share biar makin banyak yang melek isu ini, dan subscribe supaya nggak ketinggalan berita panas berikutnya.
gelombang amarah ASEAN meledak. Nama bos Samsung Lee Jae-yong terseret ke tengah badai digital dan minta maaf. Boikot produk Korea menggema dari Jakarta hingga Kuala Lumpur. Pasar raksasa Asia Tenggara bergetar. Satu insiden konser berubah jadi krisis korporasi. Permintaan maaf disorot dunia. Harga diri versus bisnis global jadi taruhan. Tonton hingga selesai. Ketegangan antara sebagian warganet Korea Selatan dan masyarakat Asia Tenggara kini mencapai titik didih yang nyaris tak terbendung. Jika sebelumnya konflik hanya berkutat di kolom komentar media sosial, kini badai emosi itu menjalar ke jantung dunia bisnis global. Sorotan tajam pun mengarah pada Lee Jae-yong, orang nomor 1 di Samsung Electronics yang akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada warga ASEAN, terutama Indonesia. Semua kekacauan ini berakar dari insiden konser band K-pop Day6 yang awalnya tampak sepele. Namun, bara kecil itu menjelma menjadi api besar setelah perang komentar pecah di media sosial. Sejumlah akun yang disebut sebagai K-Nets dituding melontarkan hinaan bernada rasis terhadap warga Asia Tenggara menggunakan istilah yang dianggap merendahkan martabat manusia. Alih-alih padam, api itu justru membesar. Amarah publik lintas negara menyatu, membentuk gelombang solidaritas yang bergerak cepat dan liar, menembus batas budaya, bahasa, dan negara. Dalam sebuah konferensi pers yang disorot media internasional, Lee Jae-yong menyampaikan pernyataan yang langsung mengguncang pasar dan opini publik. Dengan nada serius, ia menegaskan bahwa Samsung menghormati seluruh konsumen dan mitra di kawasan ASEAN, serta memohon agar seruan boikot tidak dilanjutkan. Ia menekankan bahwa boikot tidak hanya akan melukai perusahaan, tetapi juga jutaan pekerja, keluarga, dan mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem industri Samsung. Namun justru disinilah polemik baru muncul. Mengapa raksasa teknologi harus turun tangan akibat perilaku warganet? Di Indonesia, kemarahan publik mencapai level tertinggi. Tagar boikot produk Korea, terutama Samsung, sempat merajai trending topik. Banyak warganet menilai permintaan maaf tersebut datang terlambat dan terasa belum menyentuh akar masalah. Ini bukan cuma soal konser, ini soal harga diri. Tulis sebuah unggahan viral yang dibagikan ribuan kali. Bagi banyak orang Indonesia, luka emosional akibat komentar rasis itu nyata dan membekas. Mereka merasa diremehkan, padahal Asia Tenggara adalah salah satu fondasi utama kesuksesan industri hiburan dan teknologi Korea Selatan. Sebagai raksasa teknologi global, Samsung memiliki investasi besar dan jaringan produksi luas di Asia Tenggara. Indonesia sendiri merupakan pasar vital bagi penjualan smartphone dan produk elektronik Samsung. Para analis memperingatkan jika boikot berubah menjadi gerakan jangka panjang, dampaknya bisa merembet ke distribusi, retail, hingga tenaga kerja lokal. Namun di sisi lain, aktivis dan komunitas digital menilai tekanan ekonomi adalah satu-satunya bahasa yang benar-benar didengar oleh korporasi global. Bagi mereka, boikot adalah simbol perlawanan dan tuntutan perubahan sikap. Di Korea Selatan, respons masyarakat terpecah dua. Sebagian memuji langkah Lee Jae-yong sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan global. Namun tak sedikit pula yang mengkritik, menilai Samsung menanggung dosa individu-individu anonim di internet. Meski begitu, banyak pengamat sepakat, langkah ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh pasar ASEAN. Ancaman reputasi dan ekonomi dari Asia Tenggara bukan lagi isu sepele, melainkan alarm keras bagi konglomerat Korea. Kontroversi ini menjadi cermin keras era digital. Satu insiden kecil bisa berkembang menjadi konflik identitas regional dan krisis korporasi berskala internasional. Permintaan maaf mungkin bisa meredakan suhu, tetapi bagi banyak warga Indonesia, yang dibutuhkan adalah perubahan sikap nyata dan penghormatan jangka panjang. Apakah boikot benar-benar menghantam raksasa teknologi ini? Ataukah akankah emosi publik perlahan mereda? Jawabannya masih menggantung. Yang pasti, badai ini telah membuka diskusi besar tentang rasisme daring, tanggung jawab korporasi, dan kekuatan solidaritas Asia Tenggara. Jangan diam saja. Komentar kalau kamu setuju atau punya pandangan berbeda, share supaya isu ini makin luas dibahas, dan subscribe biar nggak ketinggalan drama global berikutnya.